Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiman Ahmad, NIM 1921041025 dari PTB S102. Di video kali ini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan jenis-jenis organisasi proyek konstruksi. Definisi: apa itu proyek konstruksi? Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan, mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur, meskipun tidak jarang juga melibatkan disiplin lain seperti teknik industri, mesin, elektro, geoteknik, maupun lanskap. Jadi apa itu organisasi proyek konstruksi? Organisasi proyek konstruksi merupakan sarana yang memungkinkan orang bekerja dalam proyek konstruksi secara efektif dan terkoordinir untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama itu organisasi proyek fungsional. Organisasi proyek fungsional dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam satu organisasi. Organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan lebih dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Top manajer yang berada dalam fungsi tersebut akan diberikan wewenang untuk mengkoordinir proyek dalam organisasi proyek fungsional dan susunan organisasi proyek. Adapun kelebihan dan kelemahan organisasi proyek fungsional. Kelebihan: proyek dapat diselesaikan dengan struktural dasar fungsional organisasi induk, memiliki fleksibilitas maksimum dalam penggunaan staf, atau adanya pembauran berbagai jenis keahlian bagi tiap-tiap fungsi, serta peningkatan terhadap profesionalisme pada suatu divisi fungsional. Kelemahan: proyek biasanya kurang fokus terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan integrasi antar tiap-tiap fungsi, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, serta motivasi orang-orang yang terdapat dalam organisasi menjadi lemah. Jenis organisasi proyek konstruksi. Yang kedua yaitu organisasi proyek murni, yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk, di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknisi tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Beberapa tipe organisasi murni. Yang pertama yaitu proyek pusat atau project center, yaitu proyek yang langsung berhubungan dengan organisasi induk, mengambil sumber daya dan personil yang dibutuhkan. Yang kedua, proyek tunggal atau stand alone project, yaitu proyek yang baru diciptakan untuk pembuatan suatu proyek, diambil dari beberapa divisi. Yang ketiga yaitu proyek perbagian atau vertikal project, yaitu proyek yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk dari hasil proyek sebelumnya. Manajer proyek bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh divisi fungsional lainnya. Adapun kelebihan dari organisasi proyek murni yaitu kelebihan yang pertama itu manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Yang kedua, semua anggota tim bertanggung jawab kepada manajer proyek. Yang ketiga, rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Yang keempat, proyek yang sejenis yang bertutur-tutur bisa dilakukan oleh tim yang sama. Yang kelima, pembuatan keputusan cepat karena wewenang terpusat. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek.
Yang kedua, struktur ini sendiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Yang ketiga, tidak konsisten prosedur sering terjadi. Yang keempat, proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyek. Yang kelima, penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknisi dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi biasa dipegang pada saat tidak dibutuhkan. Organisasi yang ketiga itu organisasi proyek matriks. Organisasi proyek matriks adalah suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Pada dasarnya, organisasi ini merupakan penggabungan kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan organisasi proyek khusus. Adapun kelebihan dan kelemahan dari organisasi matriks, yaitu kelebihan: manajer proyek bertanggung jawab penuh kepada proyek. Permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Lebih efisien karena menggunakan sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki pada beberapa proyek sekaligus, serta para personal dapat kembali ke organisasi induk semula apabila proyek telah selesai. Adapun kelemahannya yaitu manajer proyek tidak dapat mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan personel karena keputusan tersebut merupakan wewenang pada departemen lain. Terdapat tingkat ketergantungan yang tinggi antar proyek dan organisasi lain pendukung proyek, serta terdapat dua jalur pelaporan bagi personal proyek karena personal proyek berada di bawah komando pemimpinan proyek dan departemen fungsional. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolama wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.